lagu lama. Jadi supaya itu hal-hal tidak terjadi teman-teman, makanya saya bilang tadi tipsnya adalah harus kita punya trading plan. Cut loss-nya kalau dia turun berapa tick, atau cut loss-nya di area berapa. Kalaupun tidak mau cut loss, saya nambah di support nanti di harga berapa. Tadi kan ada money management ya. Nah, kalau katakanlah kita swing trading. Jadi harus juga kita punya, yang paling penting itu adalah trading plan. Gitu. Oke. Jadi masih berharap ya Kak Benny ya. Kalau turun nih kayaknya nih ada nih kemungkinan naik lagi. Tapi tanpa analisa gitu ya. Oke, mantap nih penjelasan dari Kak Benny. Nih ada lagi nih, wah yang mana yang mau dijawab ya? Yang belum deh, yang belum. Ini deh. Dari Kak Afli Heri. Gimana cara trading bagi milenial pakai strategi dollar cost averaging dan itu minimal dan ideal? Kayaknya lebih ke investing ya Kak ya, kalau pakai dollar cost averaging. Oke, jadi kalau buat yang nanya tadi DCA, saya rasa pasti adalah dari kaum mahasiswa kali ya pertanyaannya. Jadi kayak gitu, saya mau trading nih, tapi duit saya masih ngumpul-ngumpulin dari duit jajan. Misalnya katakanlah duit jajan masih 100-200 ribu per minggu, misalnya katakan seperti itu ya. Pasti katanya dollar cost averaging deh kayak gitu. Jadi menurut saya kalau masih sedikit modalnya, ya namanya juga kita trading itu kan aktif income ya. Kita harus punya modal. Ibaratnya kalau kita mau buka usaha pasti punya modal di awal. Kalau kita trading itu nyicil-nyicil, lebih baik kita investasi. Tadi kayak kata Kak Rena, lebih baik kita misalnya ngumpulin lah katakan saham blue chip. Saya nabung aja lah saham BRIS atau saham BBRI ya misalnya. Setiap bulan saya nabung 1-2 lot. Itu lebih baik daripada maksain trading akhirnya nyangkut. Contoh ya, teman-teman beli saham ABCD di harga 200. Nyangkut nih, saya DCA atau dollar cost averaging, saya averaging down. Nambah nanti cuma nambahnya tadi beli 10 lot. Nambahnya cuma bisa nambah 1 lot. Average nggak turun, beban makin berat, loss makin besar. Jadi akhirnya malah makin nyangkut banyak di porto, pensiun juga, balik lagi ke tadi. Akhirnya trauma, pensiun, balik lagi bilang, alah nggak mau lah, saya mau fokus kuliah aja. Saham itu pasti judi katanya kan, kayak gitu-gitu. Jadi lebih baik kalau dananya kecil ya cari kerja kerja sampingan biar bisa top up RDN. Trading nggak masalah, tapi kalau nggak mau trading lebih baik masukin aja ke reksadana. Itu kan sama aja toh, mau masukin reksadana boleh, kalau nggak mau saya beli saham blue chip nggak tahu, saya beli BRI juga sangkut misalnya, ya udahlah beli reksadana aja yang paling gampang ya kan. Nggak bakal kita repot-repot lagi karena reksadana itu sudah ada manajer investasi yang milihin produknya, kita tinggal lihat aja return terbaiknya itu sudah ada di dalam. Apalagi kalau kita beli reksadana campuran kayak gitu-gitu ya, paling gampang ya. Temenku pada marah kok, tapi ya gimana, skillnya nggak di-upgrade kata Kak Afif. Ya sih, jadi teman-teman kalau misalnya kita trading, jadi mungkin maksudnya trading for living ya mungkin ya Kak Ben ya. Jadi kalau kita trading tanpa menghiraukan ada cash flow ya, nah itu juga salah ya teman-teman ya. Jadi cash flow kita dari pekerjaan juga harus diperhatikan. Jadi kayak pemasukan utama kita, mungkin sampingannya teman-teman trading, kecuali teman-teman sudah punya modal yang besar ya, mungkin ya kalau mau modalnya udah berapaan untuk trading for living mungkin bisa, tapi kalau modalnya kecil ya keuntungannya juga kecil ya Kak Ben ya. Betul, jadi lebih baik kalau punya duit, misalnya katakanlah punya duit teman-teman mahasiswa gini, punya tabungan baru 5 juta, jangan trading 5 juta sih menurut saya. Trading aja 500 ribu atau 1 juta sudah bang, nggak apa-apa. Sisanya di mana? Sisanya taruh aja di rekening gitu, jangan dibawa untuk pergi jajan, beli mixway juga jangan juga ya, untuk beli bukaan tiap hari misalnya boros-boros jangan juga. Ya, tradingnya walaupun punya duit nganggur, katakan ini harus dalam tanda kutip di garis bawah di bold ya, duit nganggur nggak kepake, bukan duit SPP loh ya, bukan duit semesteran gitu dipakai ya buat kalau milenial atau teman-teman yang kuliah nih, duit yang nggak memang ada di tabungan nih dipakai dari 5 juta, jangan trading 5 juta, tradingnya 500 sampai 1 juta aja menurut saya sih Karena ya itu udah bagus. Bahkan kalau saya ada tabel ya, kalau kita
trading 1 juta, sehari kita bisa konsisten cuan 1% aja gitu ya. Itu kita sudah bagus, dalam 1 tahun itu kita sudah bisa bertumbuh ya. Jangan meremehkan uang 1 juta kayak gitu. Dulu saya pernah nanya ya ke Pak Lo Keng Hong juga, itu pertanyaan saya waktu 2 tahun lalu di Bursa Efek Jambi itu ya. Saya masih ingat sekali, kalau Kak Rena juga ada di sana. Saya nanya tuh, Pak Lo, Bapak kan enak ya bisa beli saham triliunan, saya bilang. Saya bisa sekali beli saham tuh miliaran. Cuannya pasti gede, cuannya juga miliaran. Sedangkan saya ini cuma punya duit 1 juta, saya bilang 1-2 juta. Mana mungkin saya bisa ngejar Pak Lo Keng Hong untuk bisa cuan miliaran. Dia bilang, kamu jangan remehkan uang 1 juta. Kalau 1 juta itu yang penting, dan di sini adalah tadi yang konsisten. Nah gitu, konsisten cuan itu, duit 1 juta kita bisa tetap bertumbuh. Karena di pasar saham itu pertumbuhannya bukan secara linear ya. Nggak 1+1 jadi 2 gitu. Tapi 1 dikali gitu ya, 1 dikali 10 gitu, 2 dikali 2, bukan 2+2 lagi perhitungannya, tapi di sini perkalian ya. Jadi di saham itu adalah faktor bukan linear lagi, tapi sudah faktor kali ya untuk pertumbuhan asetnya gitu. Oke. Ya kemarin saya juga bikin tabel tuh, nabung saham ya, tapi nabung saham blue chip ya teman-teman. Jadi kalau konsisten 300.000 sebulan dalam waktu dalam waktu 10 tahun itu sudah 148 juta, ya kan? Kalau misalnya nabung di bank cuma 36 juta kalau nggak salah. Dengan kenaikan cuma 25% setahun gitu ya. Berarti sebulan cuma 2% aja gitu. Nah, teman-teman masih banyak yang pengen nanya nih, kita jawab yang belum ya. Work-life balance, ada pertanyaan lagi. Gimana cara work-life balance dan trading tetap cuan meski tren turun? Wah, gampang nih. Gimana tuh Kak? Kalau ditanya work-life balance tuh jawabannya gampang. Market turun, pergi jalan-jalan, sudah, titik. Kalau nggak punya duit, tidur aja ya Kak ya? Iya, kalau market jelek ya tiduran, kalau tiduran ya pergi healing ya. Daripada, ini kata-kata master-master loh ya, kayak Mas Bekti, ya Om Ben gitu ya, yang para scalper. Daripada waktu market jelek dipaksain trading, duitnya jadi cut loss, mending duitnya dipakai untuk jalan-jalan. Sama aja dong, daripada misalnya cut loss 50 juta, mending dipakai 50 juta untuk makan enak, jalan-jalan ya kan. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu ya, paling gampang work-life balance adalah ketika market jelek ya berhenti trading ya. Karena trading itu bisa dikatakan addicted gitu ya, bisa dalam tanda kutip, aduh saya harus trading gitu, kalau nggak trading Karena nggak bisa gitu, pokoknya saya harus trading gitu, jadi addicted. Jadi kalau namanya addicted, caranya adalah tutup laptop, pergilah jalan-jalan gitu. Bahkan saya sudah membuktikan diri saya, jika market waktu saya tradingnya jelek ya, waktu result portofolio saya buruk, saya pergi jalan, entah itu cuma pergi makan, beli makan bakso, makan mie ayam gitu ya. Yang penting mood kita jadi balik lagi gitu. Habis dari loss, itu tradingnya jadi bagus. Ketika kita porsinya kita kecilin ya, habis loss, katakan kita habis loss, habis nyangkut, kita cut loss banyak, kita pakai uangnya sedikit untuk jalan-jalan lah, healing lah, katakanlah. Healing kan nggak perlu pergi ke Korea juga ya kan, kalau ada duitnya nggak apa-apa sih ya. Warnanya kita bisa jalan-jalan, masih dalam budget lah ya, on budget yang murah, tapi kita bisa happy. Misalkan tadi di Jambi ya, teman-teman cuma happy-nya duduk di samping Gentala Arasi, makan, nanti bukaan, makannya jagung bakar gitu, udah happy misalnya. Ya udah, tradingnya besok lebih baik daripada hari ini dipaksa trading gitu. Kalau lagi marketnya jelek ya udah, tutup laptop, tutup handphone, pergi healing aja gitu. Work-life balance yang menurut saya paling gampang sih kayak gitu, nggak usah dipaksain lah. Iya. Investor tuh paling enak ya Kak Ben ya. Suku pasar udah healing. Investor tuh paling enak, kayak Pak Lo Keng Hong tuh kalau punya duit dapat dividen, jalan-jalan dulu ke Amerika, karena nggak terikat jam kerja. Trader juga gitu, nggak terikat jam kerja, jadi kapanpun mau jalan-jalan bisa. Walaupun cuma ke ini ya Kak Ben ya, ke Ancol ya, Ancolnya Jambi. Oke. Jadi tidak usah dipaksakan ya hidup ini ya Kak ya. Betul. Nih, lagi nih banyak banget nih dari Kak Preti ya. Jadi kita jawab lagi.
Nah, ini kalau market lagi turun di mana Kak? Atau kata Kak Arif Maulana Muhammad, gimana cara konsisten kalau lihat market lagi turun? Nah, gimana Market di tuh? sini kan dalam artian misalnya IHSG lagi turun, katakan market di luar Dow Jones lagi merah misalnya. Ya tips supaya tetap konsisten adalah yang kayak tadi saya bilang, saya selalu akan screening setiap hari ya, karena saham yang saya beli itu pasti beda-beda. Nggak mungkin hari ini beli saham A, besok beli A lagi, besok A lagi, nggak. Saya pasti cari saham yang rame tadi saya bilang top gainer. Dalam artian kalau kenapa kita top gainer, kalau saham top gainer berarti peminat dalam hari itu sangat tinggi dan bahkan rame gitu. Jadi besok kemungkinan itu masih bisa memberikan satu kali lagi spike volume untuk kenaikan saham tersebut kayak gitu, dibandingkan misalnya kita beli saham A misalnya walaupun disupport, kadang kan nggak jalan-jalan sahamnya, malahan jadi nyangkut. Walaupun sudah disupport, jebol support nyangkut, giliran sudah kita cut loss dia malah terbang. Itu kan ketika market jelek ya. Market jelek itu sering terjadi. Jadi lebih baik saya cari saham yang hijau aja lah. Cari saham yang hijau dalam artian top gainer yang tadi muncul dalam screener ya. Oke, oke. Jadi itu ya caranya teman-teman ya. Dan tetap juga harus perhatikan fundamental juga sebaiknya ya Kak Ben ya, biar lebih aman. Paling gampang sekarang kan lagi musim laporan keuangan terbit ya. Itu kan fundamental sebenarnya, nggak usah teman-teman belajar kayak dulu saya belajar sampai bongkar laporan keuangan, baca semuanya. Dulu saya belajar ya. Tapi yang paling gampang sekarang cukup lihat pertumbuhan laba aja atau IPS. Itu kan paling gampang. Kalau ngomongin fundamental, lihat perusahaannya berarti ya namanya kita investasi mau perusahaannya profit dong. Masa perusahaan rugi kita investasi kan? Perusahaannya profit dan akhirnya profitnya bertumbuh gitu secara kuartal ya. Ini kan laporan keuangan lagi pada terbit. Ya itu pasti akan menambah lonjakan pada saham. Contohnya teman-teman bisa cek ASRI lah, katakan kayak gitu ya, saham ASRI ya. Nah, itu kan begitu Q4-nya diterbitkan, itu langsung kemarin hampir arah gitu, naiknya tinggi banget gitu. Itu salah satu contoh aja ya, salah satu contoh gampang. Di market yang jelek tuh, di market yang jelek saham ASRI bisa naik di atas 15%. Kok bisa ya? Karena itu tadi faktor fundamental yang disebuti Kak Rena tadi, itu juga salah satu yang bisa menjadi acuan kita waktu market jelek, kenapa bisa konsisten kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, nanti banyak nih kayaknya kuis yang bisa kita kasih nih. Oke, ini ada lagi nih Kak pertanyaan. Oh ini sudah ya, HP kentang bisa nggak? Bisa ya, asal cukup memori ya Kak Ben ya? Iya bisa. Dan ada kuota. Ya yang penting ada. Kalau pembukaan rekeningnya udah full online atau gimana Kak Ben? Online. Kita full online. Cukup klik link aja di bio saya tadi, langsung full online ya. Untuk rekening BCA itu kita full online sudah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Hatsune Ichika. Mengapa banyak orang yang awalnya menggunakan analisa teknikal setelah nyangkut menjadi fundamental? Oke. Ini sebelum jawab tadi pertanyaannya, buat Kak Danio silakan ya, kalau mau buka rekening boleh DM saya atau klik link aja di bio-nya ya, buat teman-teman yang mau buka rekening Valburi ya tanpa minimum deposit. Nanti kita juga akan invite ke grupnya kita ya. Dan nanti promo-promo akan kita upload di sana. Saya lagi ajuin nih untuk teman-teman semuanya, programnya adalah dapat voucher ya, voucher belanja. Jadi kita transaksi, kita akan dapatkan voucher. Nanti saya akan post di grup WA. Jadi buat teman-teman yang belum join buka Valburi, silakan aja ya buka Valburi. Nanti silakan DM saya ya. Saya akan post juga setelah ini di story ya teman-teman. Dan saya akan jawab tadi pertanyaannya apa tadi Kak, lupa deh. Kenapa? Bentar. Nih, saya sematkan lagi deh. Kenapa yang awalnya, banyak orang yang awalnya menggunakan analisa teknikal setelah nyangkut berubah jadi fundamental. Jadi yang awalnya trader jadi investor ya, mendadak biasa kan ya. Gini ya. Fenomenanya, awalnya mau scalping katanya, cari 1-2% aja Kak Rena. Habis itu 1-2% nyangkut akhirnya jadi swing. Katanya, ya udah nanti average down aja swing trader ya. Ketika dia sudah 10% loss, average down, ARB berjilid Kak. Nyangkut di gocap akhirnya jadi investor ya. Kebanyakan seperti itu alurnya ya. Lingkaran setannya awalnya dari scalping, jadi swing trader, akhirnya jadi investor. Itu kenapa? Karena nyangkut
Dari awal itu ibaratnya tidak punya trading plan, tidak disiplin, balik lagi, yaitu kenapa bisa terjadi. Jadi biasalah, saya juga dulu gitu ya, awal-awal saya join di bursa tahun 2019, awalnya saya jadi trader, nggak tahu sebutannya apa, bukan scalper, bukan swing trader, yang penting saya trading lah intinya, saya trading dapat duit. Begitu COVID 2020, akhirnya saya nyangkut saham minus sampai 70%-an, akhirnya saya tobat. Akhirnya belajarlah dengan Pak Lo Keng Hong, ya kan, belajarlah. Saya tobat nih, nggak mau lagi trading, jadi investor aja. Akhirnya sudah jadi investor, nanti balik lagi lihat orang tiap hari happy cuan ya. Nanti Anda tertarik lagi nanti jadi trader, itu alurnya sama aja tuh. Ketika nanti tertarik lagi jadi trader, nyangkut lagi jadi swing trader, jadi investor lagi. Gitu terus ya, putar-putar. Jadi kalau saya sekarang sudah memantapkan diri untuk mempelajari satu jenis aja. Kalau saya jadi trader, ya udah saya jadi trader. Tapi kalaupun teman-teman di sini mau hybrid ya, katakan hybrid di sini, pisahkan porto. Kok saya mau jadi investor, tapi saya mau trading juga gimana? Silakan aja, tapi pisahkan porto ya. Pisahkan porto, jadi satu porto misalnya di sekuritas A untuk trading, sekuritas B untuk nabung yang tadi, kayak Kak Rena tadi, cukup sebulan 300.000, itu percaya nggak percaya, teman-teman coba hitung ya, kalau 10 tahun itu cuma dapat 30-an juta ya Kak Rena ya. Tapi dengan kita investasi saham, dengan return kita ambil return rata-rata ya, return rata-rata itu bisa bertumbuh hampir 100, berapa tadi Kak? 130-an juta ya? 138 juta, returnnya 25% setahun. Itu 300.000. Kalau teman-teman bisa save money di atas 300.000, 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu ya hitung sendiri aja. Nanti mungkin boleh di-share ya teman-teman, ikut sekolah pasar modal. Nah, jadi itu bagi saya boleh aja, daripada Anda nanti dari sangkut jadi dari trader jadi investor nanti balik lagi trading, ya udahlah pisahin aja portonya gitu. Kalau saya porto A untuk invest ya invest aja, jangan ditradingkan. Yang porto trading ya kalau turun dari batas support ya cut loss. Jangan disimpan jadi invest kayak gitu ya. Menurut saya itu paling baik daripada nanti putar-putar nggak jelas jadi apa.